Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama Abah Magic di studio dan biasa di acara sore ya, menjelang sore biasanya ada acara juga suka di Posko Goib jam 3 malam. Pokoknya semalaman tidak kita mengilham ya dan bersyukur. Kalau sekarang kita ikhtiar dan bersyukur juga gitu ya. Jadi siang ikhtiar, malam mengilham. Itulah manusia menurut kehidupan yang harus kita taatkan. Karena Abah pengalaman sudah berumur tua, berarti ada masa-masa dulu, ada masa-masa sekarang rasanya harus banyak bertindak, jangan lalai ya. Kalau lambat sekarang ketinggalan, kalau cepat biarpun kita gagal, ada yang kehilangan atau ada yang rugi, nanti naiknya juga naik kembali gitu ya. Jadi manusia itu tidak bisa diukur dari ikhtiar. Ikhtiar itu ukurannya bagus gitu ya, dan sejelek-jeleknya ikhtiar dibandingkan nggak ikhtiar. Tapi di situ ikhtiarnya harus yang baik dengan yang jelek dipisahkan, karena dari ikhtiar niatnya baik, ujungnya baik ke sana biarpun lambat. Ikhtiarnya jelek, kesananya mau gimana pun pasti kebaca jelek. Tapi disatukan nanti yang jelek dan yang bagus disatukan jadi nyala. Pengalaman namanya. Hidup itu tidak ada tanpa pengalaman. Pengalaman itu pahit manis. Gak ada yang gak capek, gak ada yang gak pusing. Makanya miskin capek, kaya capek, tenang gila, bebas meninggal. Itu pun masih dituntut karena kita punya agama. Pasti apa di dunia ini, gimana kerjanya, gimana yang dialaminya, gimana mencari nafkahnya, gimana cara mengurus titipan amanah, yaitu harta, rumah tangga, anak dan yang lain gitu ya. Jadi menurut Abah sekarang kita syukuri. Cuman beda. Ada masanya bunga, ada masanya susah. Rata-rata itu bunga itu hampir 6 hari. 1 hari paling susahnya. Itu pun ketutup yang 6, itu namanya tidak bersyukur. Misalnya kemarin kehilangan apa, sekarang datang bunga apa gitu. Lebih banyak bunganya. Nggak ada, hilang pun itu nggak rugi, hanya waktu. Seharusnya nih punya target sampai sini, wah keganggu ini. Itu juga harus banyak meminta kepada Tuhan ya, kalau Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa mintanya? Dijagakan atau dibuang sialnya, mintalah dilindungi untuk cita-cita kita. Karena manusia mah bagus bahasa, jelek bahasa. Makanya kalau ke manusia harus banyak bertanya, harus banyak bergaul, harus banyak pengalaman. Kalau ke Tuhan minta, beda, bukan nanya, minta. Aku minta ini berguna nih mulut. Aku minta nih mata ini untuk melihat ya, melihat perkembangan. Aku minta telinga nih 2 untuk mendengar. Jadi udah berapa tuh? Udah 5. Ya, udah 5. Minta lagi kepada buang air kecil maupun besar. Jadi hitungannya dengan liang hidung 9. Makanya nggak jauh-jauh, urus aja itu Wali Songo 9, Wali liang. Ya, jadi kita kalau menghormati lubang yang 9 disyukuri, dimanfaatkan karena hidung untuk ngambil yang baik-baik, atau ngambil anu goreng-goreng, mata untuk melihat yang bagus-bagus. Ngapain lihat yang miskin cemberut hidung, hirup deh, terus gitu gede ambok deh, ngerusak deh. Mendingan kalau kita puguh nolong hewan, udah dikasih teh linde, iya mah nyosok. Jadi manusia itu pastilah seperti itu semua tuh, rata-rata, kecuali kejahatan itu mah enggak semua, oknum namanya. Kalau peribahasa saya kan nuduh orang jahat, semua pun kalau benar saja kan bukan malaikat, salah aja bukan setan. Tapi jangan salah terus atau pengennya ke surga, salah terus, pengennya dihargai orang tapi salah terus. Ya sekali-kali dong banyak benarnya ya. Kalau di dalam kejujurannya, ilmu itu adalah kolbu,
hati kita baik, keluarnya yang diucapkan pun baik. Biar ucapan jelek, kalau kolbunya udah bagus, itu bagus timbul keluarnya. Ya biarpun jelek gitu ya, ngomongnya, karena bahasa itu kan beda-beda. Ada bahasa Masya Allah, antum kemana anak, misalnya ada juga yang kemana we kawan, halo sobat, kan tidak naon penting katanya tong nipu. Ini mah aduh, kalau tapi memang itulah namanya ilmu ya. Kalau ilmu itu kan harus pura-pura baik gitu, oke, guys, diberi pinjam di bank atau diberi ya kabur. Namanya, tapi nggak jujur itu. Kalau nggak jujur itu sesat dunia wal akhirat. Karena manusia itu dipilihnya kejujuran dulu dari kolbunya. Karena yang itu tua, Prabu Raja di Raja, galuh kejujuran, ratuning ilmu pusaka kita. Jadi ngambillah di zaman galuh naguluh, galuhnya dulu bahasa Sunda, itu udah diharuskan kolbu itu jujur. Apalagi di zaman Nabi, apalagi di zaman merintahkan Nabi Adam dengan Nabi Hawa harus jujur, jangan makan buah koldi. Tapi kalau udah makan buah koldi, akhirnya kan oleh Tuhan diusir ke dunia. Tapi di situ dari nggak jujur juga, kalau mau berubah kan sekarang kita umatnya, kalau nggak dia diusir belum tentu ada kita. Jadi kejelekan nggak semuanya jelek, tapi harus berubahlah. Karena manusia dari jelek mau bertobat, kata Allah, aku suka daripada yang nggak jelek mengaku paling benar. Jadi nggak ngamalkan ilmunya. Kalau yang benar nggak merasakan jelek berarti nggak mengamalkan. Kalau mengamalkan, saya cerita ini kan mengamalkan kekurangan. Saya dulunya kekurangan sebelum begini, karena saya orang tidak berpendidikan, saya jualan kaki lima. Tapi alhamdulillah dari pengalaman hidup saya, karena saya jujur, kalau ke orang itu sifatnya, kalau teman-teman, kalau mau bantu-bantu, saya mau, kalau nggak sanggup, itu jujur saya. Kalau kekurangannya pasti ada, tapi dah ini buktinya aja. Saya alhamdulillah mendirikan radio Magic FM di Majalengka Selatan, silaturahmi untuk para pendengar yang membuka YouTuber. Silahkan Anda klik, mari kita sama-sama untuk menyongsong masa depan, karena hidup ini kita masih panjang. Salam sukses, salam maju untuk masa depan kita semua, karena ini obrolan di radio ya sebenarnya ya. Karena kalau yang minta lagu sih nggak dimasukin ke YouTube, karena ini bagian YouTuber. Cuman saya tidak salahnya memanfaatkan ini mic studio, yaitu radio Magic FM. Tidak ada salah saya pakai baju ini, ya punya saya manfaatin gitu. Jadi bukan berarti saya kok siaran di radio ke YouTube, bukan, itu kebagian. Karena saya ada musiknya, wajar kedengan aba-aba, karena nggak saya bukan istilahnya YouTube adalah mau menampilkan musik, menampilkan radio, panggilan baju, menampilkan kedudukan saya, bahwa saya itu senang menyemangatkan, informasikan kepada orang. Kemarin ya, suka saya membuka-buka misalnya tentang pertanian, kesananya juga gimana cara hidup di kampung, gimana cara hidup di kota, dari pergaulan juga saya ya, biarpun nggak berpendidikan, tapi kan Pak Habib kulinya dagang kaki lima di kampus ITB, kampus Unpad, di Inten ya, Umpar, sampai di Uninus ya. Tapi jualan gitu. Nah di situ saya merasakan hawanya kayaknya nih enak nih, orang-orang kalau kuliahan berarti orang pintar nih. Kapan saya pintar? Wah, kalau enggak saya, anak saya lah, yang penting saya pintar cari uang untuk menguliahkan anak. Alhamdulillah anak saya yang kedua dari bontotnya, yang kedua dari part kecil, dia mau beres kuliah. Berarti semoga dia menjadikan bisa jadi untuk negara, agama, ibu bapak ya, dan untuk semua umat juga. Yang kedua yang pertama juga sama, yang ketiga saya semuanya dikasih pendidikan. Kalau bapaknya SD juga nggak tamat. Makanya saya nggak mau kerja, saya maunya cari pekerjaan untuk orang banyak. Jadi belum tentu orang yang nggak sekolah dia nggak kerja. Saya kan direktur ya. Jadi SD ini biarpun nggak tamat, saya bukan mencari
kerja, saya mencari pekerjaan untuk orang banyak, atau bahasanya gini lah, saya membuat satu wadah gitu ya. Sok Anda yang pinter masuk gitu. Nah itulah. Nih di sini ada kolam, sok Anda yang bisa mancing lah. Ini bisanya maju ini ya, ataupun YouTuber, ataupun radio, ataupun TV. Anda yang pinter, yang punya mah nggak usah pinter, yang penting pinternya membikin satu bangunan gitu ya, membikin satu keberuntungan untuk orang banyak. Kalau yang bodoh harus mencari kerjaan, gak ada yang nerima karena satu ijazah. Apalagi ada oknum sekarang, ada sogok-sogokan udah liur, ada yang 15 tahun aja belum diangkat PNS. Nah disitulah manusia jangan tergantung kepada manusia, harus kepada Allah kalau meminta. Kalau namanya silaturahmi, namanya saling membuka pengalaman, saling membantu ya dengan manusia. Itu. Jadi ini salah, banyak orang yang salah menafsirkan manusia itu dibutuhkan berbanyak silaturahmi. Kita yang bisa memilihnya, mana yang cocok, mana enggak, mana kawan, mana lawan. Tapi tanpa silaturahmi dulu, tanpa mengenal dulu, tidak mengenal ya. Jadi manusia itu dari kejelekan akan menjadi baik, dari kegagalan menjadi untung, dari siang akan menjadi malam, dari berumah tangga akan menjadi kaya punya anak. Karena anak itu pasti mendoakan ke bapaknya biar panjang umur, bapaknya sehat selalu. Nggak ada anaknya, bapak gerah meninggal, harta warisnya mau diambil, nggak ada, kecuali tidak punya anak, biasa saudara mah kakaknya adiknya. Makanya bersyukurlah, itu udah rezeki gede karena kita diberi anak ya, karena turunan kita menyambung ya. Nah, saya juga di sini merasa bahagia karena saya punya satu PT ya, udah berdiri 30 tahun, berarti kan pekerja banyak di sini, belum promosi, belum orang yang nganggur jadi kerja, belum yang menunggu perusahaan, itu kan banyak di situ. Cobalah seperbanyak, apalagi di zaman corona sekarang udah habis, tapi efeknya masih corona. Efek corona mah uang. Banyak bebas, duit ayah, nggak ada uangnya. Mau usaha, trauma kepada corona. Jadi sekarang jangan trauma ya, semangat ke depan, masih banyak. Karena corona udah hilang, uang pun harus lancar, badan sehat, masa depan kita membangun negara agama dan untuk umatnya. Semoga kita sukses selalu, jangan mundur sedikit pun, lebih baik banyak majunya. Asalkan kita niat dengan yang baik dan tulus, tanpa membohongi kolbu, karena Tuhan tahu kepada kolbu kita apa niatnya kita. Ya gitu aja dulu. Salam dari Abah Magic di Subscribe Magic FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.